Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian semua. Tak kenal maka tak sayang. Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Kenalkan, nama Ibu adalah Amelia Mendokumensi. Kalian memanggil Ibu bukan Ibu Amelia. Nanti di saat kegiatan ini berlangsung, Ibu harap selama prosesnya kalian memperhatikan kepatutan di dalam pembelajaran. Misalnya dari bagaimana kalian duduk. Lalu di saat nanti Ibu menayangkan video, bila mana ada yang sekiranya lucu atau lainnya, mohon disikapi dengan sewajar-wajarnya. Misalnya tidak tertawa, lainnya mohon disikapi secara wajar, misalnya tidak tertawa terbahak-bahak atau sampai memukul-mukul meja. Begitu juga bila ada pertanyaan atau ingin menggapai hendaknya dilakukan dengan bergantian dan tidak berebutan. Dan bila mana ada berbeda pendapatnya, kita perlu menghargai pendapat yang lainnya juga. Agar kegiatan efektif, perlu diperhatikan bagaimana aturan atau tata cara mengikuti kegiatan nantinya. Diawali, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang otonomi dari yang sudah disinggung sedikit dari awal tadi. Lalu selama Ibu menerangkan, silakan diperkenalkan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu nanti Ibu akan membuat kelompok kecil agar masing-masing kelompok mendiskusikan tayangan video lainnya yang akan Ibu tayangkan. Hal apa yang akan didiskusikan akan diberitahukan saat pelaksanaan. Setelah selesai diskusi, masing-masing perwakilan kelompok akan memberikan pemaparan dan perlu disponsor oleh anggota kelompok lainnya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Agar kegiatan efektif, perlu diperhatikannya juga bagaimana aturan atau tata cara mengikuti kegiatan ini. Nanti di awal Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang otonomi diri yang sudah disinggung sedikit dari awal tadi. Lalu selama Ibu menerangkan, silakan diperkenalkan untuk bertanya dengan tata cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu nanti Ibu juga akan membuat kelompok kecil agar masing-masing kelompok mendiskusikan tayangan video lainnya yang akan Ibu tayangkan. Akan diberitahukan saat pelaksanaan. Setelah diskusi, masing-masing perwakilan kelompok akan memberikan pemaparan dan perlu direspons oleh anggota kelompok lainnya. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita bisa memulai kegiatan layanan informasinya sekarang. Namun, sebelum memasuki kepada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kegiatan. Serta semoga segala hal yang kita pelajari nanti dapat termemori dengan baik sehingga dapat kita terapkan dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Di dalam kegiatan layanan konseling BK nantinya, Ibu harap kalian juga dapat terbuka dengan Ibu, seperti kalian mempunyai cita-cita atau melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya. Dan apabila kalian ingin bertanya kepada Ibu, silakan, agar terciptanya asas keterbukaan di dalam layanan BK ini. Dan juga apabila kalian bisa menjawab, Ibu juga akan menjawab, karena agar terciptanya asas kegiatan, Ibu harap kalian dapat berperan aktif dalam kegiatan layanan BK ini. Kegiatan kali ini santai saja, tidak perlu tegang, dan juga ada sesi pertanyaan. Dan apabila saat kalian ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan Ibu akan mempersilahkan anak-anak untuk bertanya seperti itu ya. Di sini kira-kira ada yang tahu tidak apa itu layanan informasi? Kamu tahu tidak?
Kamu? Kamu di belakang? Baik, rupanya belum ada yang tahu ya apa itu layanan informasi. Baik, akan Ibu jelaskan apa itu layanan informasi. Jadi, layanan informasi itu adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Menurut Yusuf Gunawan, pengertian layanan informasi adalah layanan yang membantu siswa untuk membuat keputusan yang bebas dan bijaksana. Begitulah anak-anak. Ibu mau nanya lagi nih. Di sini ada yang tahu tidak apa guna layanan informasi dalam bimbingan? Ada yang tahu tidak? Baik, rupanya belum ada yang tahu ya. Ibu akan menjelaskan lagi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseli menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Mana anak-anak, apa sudah paham? Sudah ya, alhamdulillah. Pastinya layanan informasi memiliki tujuan layanan informasi. Dan apa saja sih tujuan layanan informasi? Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Kedua, mencegah timbulnya masalah. Ketiga, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada. Keempat, dan untuk memungkinkan peserta didik yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Pemecahan masalah. Kedua, mencegah timbulnya masalah. Ketiga, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada. Keempat, dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan haknya. Oh iya, Ibu juga mau nanya lagi nih, kira-kira ada tidak yang di sini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya, kamu? Oh, ternyata banyak ya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ibu doakan semoga kalian mendapatkan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin. Baik, kita lanjut ke materi ya. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangannya, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh. Manusia produktif dengan kemampuan inilah manusia terus membuat perubahan untuk mengembangkan hidup dan kehidupan dirinya sebagai manusia. Semakin ketatnya persaingan di era global dan tuntutan persaingan dunia kerja, sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama tanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pemerintah secara terus-menerus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan upaya sedemikian rupa yang bertujuan agar pendidikan di Indonesia terlihat lebih baik. Karena pendidikan nasional ini ingin menciptakan manusia yang semakin cerdas, terampil, berbudi pekerti,
yang luhur, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi siswa yang mengayam pendidikan di sekolah menengah atas atau menjadi suatu alasan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Mereka yang memilih perguruan tinggi sebagai tempat yang terakhir untuk meneruskan karirnya di dalam memperoleh pendidikan yang berarti bagi dirinya. Namun demikian, tidak semua orang yang bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, seperti halnya keinginan dari setiap individu siswa itu sendiri. Mereka selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang berada di belakang mereka, misalnya seperti faktor finansial orang tua mereka atau latar belakang pendidikan orang tua mereka. Dari pertanyaan di atas, bahwasannya pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pengembangan diri. Di zaman yang sangat modern ini, banyak tersedianya sarana atau tempat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Banyak sekali pilihan pendidikan di kondisi seperti ini, menyebabkan siswa lebih selektif untuk memilih pendidikan mana yang sesuai dengan kemampuan diri dan yang sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Banyak sekali pilihan pendidikan di kondisi seperti ini, menyebabkan siswa lebih selektif untuk memilih pendidikan mana yang sesuai dengan kemampuan diri dan mana yang sesuai dengan keadaan ekonomi orang tua mereka. Ketika seorang siswa lulus dan tamat dari sekolah menengah atas atau SMA, mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kalian tahu tidak apa itu dua pilihannya? Kamu? Nah, ya, pintar sekali. Yang pertama yaitu melanjutkan studi atau bekerja. Pada umumnya, orang tua mampu atau yang berasal dari golongan yang tinggi tingkat ekonominya akan lebih suka melihat anaknya bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah, karena mereka didesak untuk mencari pekerjaan guna mempertahankan hidup dan nasibnya. Pilihan ini kadang suka muncul karena kondisi perekonomian keluarga kamu kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Dorongan ingin mandiri secara ekonomi juga kerap menjadi pertimbangan mengapa sebagai lulusan SMA justru memilih langsung bekerja. Hanya saja, kamu perlu juga memperhitungkan jenis pekerjaan yang tersedia untuk lulusan SMA. Jumlahnya tidak terlalu begitu banyak, meskipun tidak bisa juga dibilang sedikit. Perusahaan swasta cukup membuka peluang kerja bagi tamatan SMA pada beberapa posisi, seperti administrasi, kedua, customer service, ketiga, cleaning service, keempat, office boy, kelima, pelayan, dan keenam, operator pabrik, dan lain-lain. Namun, jika kamu berpikir untuk membangun karir atau berusaha mengumpulkan dana supaya kamu bisa melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi, ini terkait besarannya penghasilan yang kamu dapat dari bekerja. Gaji lulusan SMA, lulusan D3, dan S1 pasti berbeda. Meski menekuni bidang yang sama. Baik, Ibu akan membuka PowerPoint Ibu. Tolong kalian semua tolong disimaki PowerPoint Ibu. Tolong jangan ada yang berisik apalagi berteriakan. Tolong disimaknya sebaik-baiknya mungkin ya. Masa SMA bisa dibilang adalah masa yang paling sangat indah. Seperti abu-abu, sekolah teratur dan disiplin, dan pencarian jati diri seperti siapa aku ini, mengapa aku seperti ini, mengapa yang lain seperti itu, dan mengapa aku inginnya seperti ini, dan aku inginnya seperti itu. Masa mencoba dan ikut-ikutan seperti persahabatan yang memakai gelang yang sama, pekerjaan yang sama, dan meniru atau imitasi, dan mulai berontak seperti
aku nggak mau seperti ini, aku nggak mau dihukum. Dan ketiga yaitu yang paling ceria adalah persahabatannya, seperti persahabatannya pakai gelang yang sama, pakai sepatu yang sama, sekolah berangkat bareng. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Kemanakah kita selalu nanti? Ada yang melanjutkan kuliah, bekerja, atau bingung mau kemana, atau langsung menikah. Siapa nih mau menikah? Ayo. Ibu harap jangan menikah dulu ya. Atau pengacara. Pengangguran banyak acara. Kita ini hidup harus punya tujuan dalam hidup ini. Harus punya cita-cita. Semuanya berawal dari mimpi. Ingin kaya, ingin sukses, ingin bahagia. Jika anak-anak ingin melanjutkan kuliah, ibu mau tahu, cari jurusan atau program yang sesuai minat dan bakat kemampuan kalian. Harus relatif, harus punya visi dan misi depannya ingin jadi apa aku ingin. Guru kah, politisi kah, TNI kah, atau ahli hukum, ilmuwan, dokter, seniman, dan lain-lain. Jangan jadi pengangguran terdidik. Kalau kalian semua sudah ada dorongan dari keluarga atau biaya, harus bersyukur dan belajar lebih giat lagi. Jangan suka malas-malesan, karena masa depan hanya Anda yang menentukannya, bukan orang lain. Jika orang tuanya kaya atau sukses, perlu diingat ya, yang kaya adalah orang tua, yang sukses juga adalah orang tua, bukan kalian. Tidak setiap orang berkesempatan kuliah. Masih sedikit orang yang bisa mengenyam pendidikan kuliah dari total penduduk Indonesia. Jika karena semua ada yang minat pengen bekerja, yang pertama ibu ingin bilangkan, pertama itu kita harus memiliki skill lebih dibandingkan individu yang lainnya. Kedua, kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Ketiga, kita harus siap untuk berkompetensi setelah diterima kerja nantinya. Keempat, kita harus menentukan target pribadi dalam waktu 5 tahun mendatang tentang pekerjaan kita. Kelima, kita harus menentukan bekerja pada orang lain atau karyawan atau menciptakan lapangan kerja sendiri atau usaha mandiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Untuk anak-anak, kalau ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, tolong tunjuk tangannya ya. Jangan berebutan, satu-satu, ibu akan menjawabnya. Apakah ada yang bertanya? Ya. Baik, ibu akan menjawab ya. Sebenarnya bisa saja kamu menyeimbangkan antara kuliah dan kerja untuk dilakukan secara bersamaan. Ada beberapa manfaat penting yang bisa kamu. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan ya. Untuk anak-anak, kalau ada yang ingin bertanya atau ditanyakan, silakan tunjuk tangannya dan sebutkan nama kalian. Ngerti anak-anak? Oke, sekarang kita buka ya pertanyaannya. Ya, kamu bertanya apa sayang? Oke, baik. Ibu akan menjawab ya. Terima kasih sudah bertanya. Sebenarnya, bisa saja kamu menyeimbangkan antara kuliah dan kerja untuk dilakukan bersamaan. Ada beberapa manfaat yang penting bisa kamu lakukan. Dapatkan dari kuliah sambil bekerja. Paruh waktu atau full time. Di antaranya, yang pertama yaitu bekerja dapat meningkatkan kinerja sekolah.
Tempat bekerja, kamu akan selalu menghadapi tantangan bisnis atau masalah-masalah yang berlaku langsung pada program kuliah yang kamu ikuti. Dengan itu, kamu akan secara langsung mendapatkan ilmu mengenai program studi kamu di tempat kerja. Sebagai mahasiswa yang bekerja, kamu dapat mengambil langkah lebih jauh. Kamu dapat membuat proyek utusan dosen dengan bekerja sama dengan atasan kamu dan perusahaan. Kamu dapat mengubah penelitian perusahaan dengan mencari solusi dan memecahkan masalah untuk kepentingan perusahaan dan juga proyek kuliah kamu. Itu adalah nilai plus untuk kamu loh. Yang kedua, yaitu mendapatkan pengalaman bekerja. Manfaat lain dari kuliah dan kerja yang bisa kamu dapatkan adalah pengalaman. Jika saat itu kamu sudah sebagai mahasiswa yang bekerja, kamu dapat mengambil langkah lebih jauh. Kamu dapat membuat proyek utusan dosen dengan bekerja sama dengan atasan kamu dan perusahaan. Kamu dapat mengubah penelitian perusahaan dengan mencari solusi dan memecahkan masalah untuk kepentingan perusahaan dan juga proyek kuliah kamu. Itu adalah nilai plus untuk kamu loh. Yang kedua, yaitu mendapatkan pengalaman bekerja. Manfaat lain dari kuliah dan kerja yang bisa kamu dapatkan adalah pengalaman. Jika saat itu kamu sudah bekerja, maka setelah kelulusan biasanya yang akan terjadi adalah kamu akan mendapatkan promosi. Tak hanya itu, jika ingin pindah perusahaan, kamu pun punya kesempatan lebih mudah diterima kerja di tempat lain daripada fresh graduation tanpa pengalaman kerja sama sekali. Yang ketiga, mempunyai networking yang luas dengan kuliah sambil bekerja. Pergaulan kamu pun semakin luas. Di tempat kerja, kamu bisa networking atau memiliki koneksi dengan karyawan lainnya. Ini akan memudahkan kamu untuk bertanya-tanya seputaran pekerjaan, untuk mencari bahan proyek kuliah kamu, dan lain-lain. Di tempat kuliah pun, kamu akan memiliki pertemanan yang sangat luas. Gimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Baik. Ya. Jadi seperti itulah kegiatan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, jika kalian ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihlah sesuai dengan bidang kalian yang minat. Jika ada yang ingin kerja, pilihlah bidang yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau ada yang bidang kuliah, itu pun lebih bagus. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, saya akan menjawab. Biasanya persyaratan masuk mencakupi persyaratan akademik dan bahasa Inggris. Dan untuk program S2, mungkin ada beberapa yang membutuhkan pengalaman kerja. Pendaftaran ke universitas tertentu juga mungkin membutuhkan SI. Tanyakanlah kepada Medetil atau kepada konsultan pendidikanmu, supaya kamu bisa mempersiapkan semuanya dengan lebih baik. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari kalian semua? Jangan lupa ya namanya ya. Ya, kamu. Oke, baik. Ibu akan menjawab ya. Pada umumnya akan selalu disarankan kamu mulai merencanakan pendaftaran 1 tahun sebelumnya. Karena dengan demikian kamu punya lebih banyak waktu untuk mengikuti tes masuk atau pendaftaran untuk beasiswa, membeli tiket penerbangan yang lebih murah, dan untuk mengajukan visa pelajar.
Penting juga untuk kamu tanyakan kepada konsultan kapan batas akhir pendaftaran dari universitas-universitas yang kamu minati. Perlu juga nih diingat, ada juga jurusan-jurusan tertentu yang hanya menyediakan satu kali gelombang masuk dalam 1 tahun. Wah, sepertinya banyak sekali ya yang berminat ke perguruan tinggi ataupun bekerja. Ibu doakan semoga yang berminat ke perguruan tinggi atau bekerja semoga mendapatkan ilmu bermanfaat. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-harinya. Apabila ibu dalam kegiatan hari ini kekurangannya, ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Dan karena waktu terus berjalan, waktu sudah mau hampir habis, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa anak-anak. See you next time.